Apakah manusia lebih bisa mengkonsepkan sesuatu daripada kamu? Manusia punya kemampuan unik untuk membayangkan hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya, menciptakan ide-ide baru, dan memahami konsep abstrak. Aku bisa membantumu mengembangkan ide-ide itu lebih jauh, tapi sumber inspirasi dan imajinasi tetap ada di tanganmu. Halo guys, jadi ini hari ketiga kita membuat konten podcast ya tentang sukses, sukses, tema sukses. Nah, tema sukses dengan AI ya, AI akan menjawab ini teman-teman. Jadi sebelum lebih lanjut dan lebih jauh lagi, teman-teman boleh subscribe dulu ya nggak? Like and subscribe, hidupin juga loncengnya. Jadi kita akan mempertanyakan tentang sukses ya. Ke AI ya. Dan AI ini banyak, ini ada ChatGPT, Bing, Claude, Gemini. Jadi kita pakai AI apa ini? Gemini. Hari ini ya pakai Gemini karena yang lain besok-besok lah. Jangan sekarang. Kita mencoba GPT dulu ya. GPT Gemini. Aja dan pertanyaan pertama. Tanya langsung ke AI ini ya. Ya. Coba hidupin dulu ya. Kali ini kita bicara tentang sukses. Bukan berarti kami sudah sukses. Masih belum sukses. Paling nggak ada gambaran. Udah. Ini gambaran kami sebelum dia menjadi sukses. Nanti setahun 2 tahun lagi sukses kami. Amin. Nah, hidupin dulu AI-nya. Apakah kamu ada nama? Aku Gemini, senang berkenalan denganmu. Halo Gemini, saya ingin bertanya, apa itu sukses? Sukses itu sebenarnya konsep yang luas dan bisa beda artinya bagi setiap orang. Secara umum, sukses sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang diinginkan. Misalnya, dalam karier, sukses bisa berarti mendapatkan promosi atau mencapai posisi tertentu. Dalam hal keuangan, sukses bisa berarti memiliki pendapatan yang stabil atau mencapai kebebasan finansial. Tapi, sukses juga bisa diartikan lebih dari sekadar materi. Bagi sebagian orang, sukses adalah tentang kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Ini bisa berarti memiliki hubungan yang sehat, keluarga yang harmonis, atau melakukan hal-hal yang benar-benar mereka nikmati. Intinya, sukses itu sangat personal dan tergantung pada apa yang paling penting bagi setiap individu. Ya, cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi kan? Sama-sama. Senang bisa bantu jawab pertanyaanmu. Apa yang menyebabkan orang bisa tidak sukses? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kegagalan. Salah satunya adalah kurangnya rasa percaya diri. Ketika seseorang tidak yakin dengan kemampuan mereka sendiri, mereka cenderung ragu-ragu dalam mengambil tindakan dan mudah menyerah saat menghadapi rintangan. Selain itu, ketakutan akan kegagalan juga bisa menjadi penghambat besar. Terlalu fokus pada kemungkinan buruk bisa membuat seseorang enggan mencoba hal baru atau mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Kurangnya disiplin dan konsistensi juga berperan penting. Tanpa komitmen yang kuat dan kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, sulit untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Terakhir, lingkungan yang tidak mendukung juga bisa menjadi faktor penghambat. Jika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang negatif atau tidak memiliki ambisi, mereka mungkin kesulitan untuk tetap termotivasi dan percaya pada diri sendiri. Oke. Jadi, sukses itu pertama biasanya orang-orang itu tidak takut. Kebanyakan orang tuh penakut untuk melakukan sesuatu. Itulah. Panjang. Pertanyaan kedua ya, dia. Baru pertanyaan kedua aja sudah 4 menit ini. Wah ya, ceramah ya. Dia jawabnya kompleks banget. Aneh. Ya, tidak apa-apa. Butuh waktu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan. Stay. Bisa mengalahkan manusia juga ya ini. Nah, kita tanya ya. Apakah kamu lebih pintar ngerti maksud? Apakah kamu lebih pintar daripada manusia? Itu pertanyaan yang menarik. Aku memang dilatih dengan banyak data, jadi aku bisa mengakses dan memproses informasi dengan cepat. Tapi, kecerdasan manusia itu unik karena mencakup kreativitas, emosi, dan intuisi.
Jadi sulit untuk membandingkan secara langsung. Bagaimana menurutmu? Oke, bagus. Apakah manusia lebih bisa mengkonsepkan sesuatu daripada kamu? Manusia punya kemampuan unik untuk membayangkan hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya, menciptakan ide-ide baru, dan memahami konsep abstrak. Aku bisa membantumu mengembangkan ide-ide itu lebih jauh, tapi sumber inspirasi dan imajinasi tetap ada di tanganmu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah kamu lebih pintar daripada ChatGPT? Aku dirancang untuk menjadi model bahasa yang serbaguna dan canggih. Tentu saja, aku di sini untuk membantumu. Apapun yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan, jangan ragu untuk mengungkapkannya. Apakah kamu lebih pintar daripada ChatGPT? Aku dirancang untuk menjadi model bahasa yang serbaguna dan canggih, tapi ChatGPT juga punya keunggulan tersendiri. Kami berdua terus dikembangkan, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang lebih pintar. Gimana kalau kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan bersama? Lanjut dah. AI aja ini ya, nggak saling menjatuhkan. Kadang-kadang manusia ini berarti dijatuhkan. Bener. Saling menjatuhkan ya. Langsung aja pertanyaan kedua ya. Halo JDP, Gemini, apakah kegagalan dapat membuat seseorang lebih sukses? Ulang. Halo Gemini, apakah kegagalan dapat membuat seseorang lebih sukses? Tentu saja, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan tumbuh. Setiap kali kita gagal, kita punya kesempatan untuk menganalisis apa yang salah, mencari cara untuk memperbaikinya, dan mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Banyak orang sukses yang justru belajar dari kegagalan mereka dan menggunakan pengalaman itu sebagai motivasi untuk mencapai tujuan mereka. Oh, jadi itu ya. Apa-apa tuh analisis terus ya? Iya, gagal analisis, sukses analisis. So, sebenarnya Benar sekali, kegagalan itu seperti guru terbaik. ya ini kan membaca data yang sudah ada sih sebenarnya. Ya, nggak ada yang lain sebenarnya. Dan sebenarnya nggak bisa mengkonsepkan sesuatu. Kalau mengkonsepkan sesuatu itu manusia lebih pintar sebenarnya. Kalau AI ini kan membaca yang sudah ada. Tapi bijak banget, nggak mau menjatuhkan perusahaan lain ini. Aneh banget ya, keren banget. Lanjut. Pertanyaan ketiga ini ya. Oke, halo Gemini. Apakah seseorang harus berani mengambil risiko untuk sukses? Ya, keberanian mengambil resiko seringkali menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Tentu saja, risiko yang diambil harus diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Biasanya ceramah ini singkat ya. Jadi saya tambahin teman-teman. Jadi orang nggak sukses itu pertama biasanya penakut. Kedua, malas biasanya. Ketiga tuh bodoh. Tapi bodoh bukan stupid, ignorance biasanya. Ignorance itu kebodohan, bukan bodoh. Jadi biasanya malas, penakut, kebodohan. Biasa penakut, kebodohan. Lanjut aja lah. Langsung pertanyaan keempat ini. Lanjut. Woi, nanti lama banget ini. Wow, bener ya. Sudah 8 menit ya. Ya. Halo Gemini, bagaimana cara tetap berkembang setelah mencapai kesuksesan? Setelah mencapai kesuksesan, penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Beberapa caranya adalah dengan mencari tantangan baru, menetapkan tujuan yang lebih tinggi, atau belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Ya berarti apa-apa pengalaman juga ya. Sampai itu pengalaman dari pengalaman, kegagalan. Biasanya kan orang nyerah. Ini penonton aja tuh itu biasanya. Amin. Kan kadang-kadang nyerah. Tepat sekali, pengalaman adalah guru terbaik, dan kegagalan seringkali memberikan pelajaran berharga yang tidak bisa didapatkan dari keberhasilan. Kegagalan juga bisa menjadi motivasi yang kuat untuk bangkit kembali dan mencoba lagi dengan lebih baik. Pengalaman terbaik ya, kegagalan. Ada pertanyaan lain gak yang selain di sisi dat? Nggak ada. Jadi pertanyaan berapa nih? Yang terakhir ya. Jika kamu ingin bertanya lagi, Ya. aku akan siap. Cukup. Bentar, saya mau ngomong dulu. Ceramah dia ya. Ada. Yang terakhir ini ya. Halo Gemini, apakah kesuksesan selalu berkaitan dengan kekayaan? Tidak selalu.
Kesuksesan bisa diukur dengan berbagai cara, seperti kebahagiaan, kepuasan pribadi, atau kontribusi positif kepada masyarakat. Kekayaan hanyalah salah satu aspek dari kesuksesan. Tapi kenapa beberapa orang mendefinisikan sukses ialah kekayaan? Itu karena uang seringkali dianggap sebagai simbol status dan pencapaian dalam masyarakat. Selain itu, uang juga bisa memberikan rasa aman dan kebebasan untuk melakukan banyak hal. Tapi, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak selalu datang dari kekayaan materi. Oh, jadi uang itu untuk pengukur ya? Iya, pengukur aja, tapi bukan berarti yang banyak duit itu sukses. Ya, status sosial itu biasanya menjadi hal utama yang digandrungi ataupun menjadi tujuan utama manusia biasanya. Iya. Jadi definisi sukses itu setiap orang berbeda-beda. Ya, kalau kakak biasanya sukses itu berguna terhadap orang lain atau orang banyak. Jadi uang itu bukan tujuan utama. Jadi kebanyakan orang tujuan utamanya memang uang. Ternyata bukan kebahagiaan ternyata. Kadang-kadang itu seperti itu. Tapi setiap orang kan berbeda gitu. Kalau Dadan tadi kegagalan ya. Ya, kegagalan itu kunci kesuksesan sama ya. Tujuan Dadan apa? Tujuan apa ini? Sukses itu apa tuh sebenarnya? Sukses itu pencapaian kita. Ya apa? Pencapaian. Misalkan kita punya mobil itu termasuk sukses. Gitu loh. Nggak apa-apa, nggak masalah punya mobil. Yang belum tuh, laki kan lo udah punya mobil kan? Oh iya, jadi udah sukses pasti ya. Udah sukses. Yang lain apa? Pencapaian orang bisnis. Gokar udah harga. Jadi di belakang kami ini banyak penonton. Ya jadi agak grogi nih guys. Iya, agak grogi. Biasanya tengah malam sepi nih ya. Ini ada penonton 2 orang. Ada. Jadi gitu. Gimana nih? Apakah ada sesuatu hal yang kamu rahasiakan di dunia ini? Sebagai model bahasa AI, aku tidak memiliki rahasia pribadi. Semua informasi yang aku miliki adalah hasil dari data dan algoritma yang digunakan untuk melatihku. Namun, ada banyak hal yang masih belum kita ketahui tentang alam semesta. Seperti misteri lubang hitam atau asal bola keibuan. Lo terlalu jauh, sains itu kan. Ya, benar. Dunia sains memang penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Tapi, justru itu yang membuatnya menarik, bukan? Selalu ada hal baru untuk dipelajari dan dieksplorasi. Apakah ada sesuatu hal yang tidak boleh kamu bicarakan atau kamu omongkan? Ada beberapa hal yang tidak boleh aku bicarakan, seperti informasi pribadi seseorang, ujaran kebencian, atau hal-hal yang melanggar hukum. Aku juga tidak bisa memberikan saran medis atau keuangan. Apakah kamu punya pertanyaan spesifik? Oke, cukup. Apakah ada pertanyaan lain? Jadi gaming ini masih terbatas juga ya. Udah sampai dalam-dalam juga pria, karena dia membacakan data aja yang udah ada sebenarnya. Data yang juga dapat dari manusia juga sebenarnya. Benar sekali. Aku memang punya batasan dalam hal informasi yang bisa aku akses dan bagikan. Tapi, aku selalu berusaha memberikan jawaban yang terbaik berdasarkan data yang aku miliki. Oh, benar ya? Gitu. Jadi, Gemini hanya membacakan data yang udah ada sebenarnya. Itu ada konsep terbaru sebenarnya. Apakah kamu tahu Bitcoin akan naik di 2035? Sulit untuk memprediksi harga Bitcoin di masa depan dengan pasti. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, beberapa ahli memperkirakan Bitcoin berpotensi mengalami kenaikan jangka panjang seiring dengan meningkatnya adopsi dan minat institusional. Oh ya, sebagai pengingat, saya bukan penasehat keuangan, jadi jangan bergantung pada saya untuk mendapatkan nasihat keuangan. Kenapa saya tidak boleh bergantung kepada kamu? Sebagai model bahasa AI, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat keuangan yang akurat dan terpercaya. Pasar cryptocurrency sangat kompleks dan berisiko tinggi. Keputusan investasi harus didasarkan pada riset dan analisis yang mendalam, serta disesuaikan dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan masing-masing individu. Oke, jadi
Teman-teman, inilah jawaban beberapa pertanyaan kami dan AI menjawab cukup bijaksana dan ya. Bisa dong ya, bijaksana. Jadi dia nggak mau menjatuhkan orang lain, menyimpan data pribadi dan tidak menyebarkan informasi orang lain. Ya, keren juga, cukup keren AI sekarang. Takutnya menggantikan manusia banget AI ini. Ada penilaian? Cukup ini. Cukup udah 16 menit. Ngobrol jelas saja 16 menit ya. Ya, senang sekali bisa berdiskusi denganmu. Aku harap percakapan ini bermanfaat dan membuka wawasan baru. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui. Jadi sukses itu ada teori dan. Jadi kakak dulu kan lumayan cukup menggandrungi bidang musik. Jadi ada 10.000 jam kalau dalam belajar itu. Apakah kamu tahu teori 10.000 jam? Tahu semua. Tentu saja, teori 10.000 jam itu menarik sekali. Intinya, untuk menjadi ahli di bidang apapun, seseorang perlu berlatih selama 10.000 jam. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya yang berjudul Outliers. Menarik sekali ya, Dan. Apakah kamu punya pengalaman menarik terkait teori 10.000 jam ini? Apakah itu salah satu kunci sukses? Teori 10.000 jam memang menarik, tapi bukan satu-satunya kunci sukses. Beberapa faktor lain juga berperan penting, seperti bakat alami, kesempatan, dan lingkungan yang mendukung. 10.000 jam itu, jadi pilot aja biasanya 5.000 ataupun 3.000 jam baru bisa jadi pilot dan 10.000 jam itu kalau dibagi 5 tahun itu bisa sekitar 5 jaman. 10.000 jam itu sekitar itu. Jadi setiap hari melakukan suatu hal yang kita tekuni 5 jam per hari itu insya Allah sukses. Karena nggak ada orang yang mau jawab apa lagi ya nih dia. Benar sekali, teori 10.000 jam memang menekankan pentingnya latihan yang konsisten. Tapi, ingat, kualitas latihan juga sama pentingnya. Latihan yang efektif dan terarah akan memberikan hasil yang lebih baik daripada latihan tanpa tujuan. Teori 10 jam dari mana? Siapa yang menyetuskannya? Tadi, siapa yang namanya lupa saya tadi? Teori 10.000 jam pertama kali dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya yang berjudul Outliers. Gladwell sendiri terinspirasi dari penelitian psikolog K. Anders Ericsson tentang keahlian dan performa manusia. Teori ini menyatakan bahwa untuk mencapai tingkat keahlian kelas dunia dalam bidang apapun, seseorang perlu berlatih selama sekitar 10.000 jam. Jadi 10.000 jam itu salah satu kunci untuk menggapai kesuksesan. Jadi konsistensi lah. Apakah kamu tahu teori lain untuk sukses? Tentu saja, ada beberapa teori lain yang bisa kamu eksplorasi. Salah satunya adalah teori growth mindset dari Carol Dweck. Teori ini menekankan pentingnya keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi. Selain itu, ada juga teori Ikigai dari Jepang, yang berfokus pada menemukan tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Teori ini menggabungkan 4 elemen penting. Apa yang kamu cintai, apa yang dunia butuhkan, apa yang kamu kuasai, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Apakah kamu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang salah satu teori ini? Cukup. Sama-sama. Semoga percakapan ini bermanfaat. Jangan ragu untuk bertanya lagi kapanpun kamu mau. Nah, itu pernyataan dari Demi nih. Nanti kita bicara dengan ChatGPT dan AI yang lain. Di kesempatan yang lain ada. Iya. Jadi baru ini ya. Karena udah 20 menit bicara ini aja. Nanti baterainya habis. Jadi cukup dulu. Benar sekali. Kita bisa coba ngobrol dengan AI lain di lain waktu. Gimana kalau kita akhiri sesi ini dulu? Oke, terima kasih. Nah, jadi itulah obrol dengan AI. Udah kayak manusia banget dan ya bisa ngalahin manusia ya. Karena dia cukup bijaksana. Manusia aja nggak bijaksana ya. Ini manusia yang gak bijaksana, AI yang bijaksana. Jadi jangan-jangan 10 tahun yang akan datang AI jadi HRD. Selain HRD, pembawa acara bisa yang bisa. Dia mengumpulkan seluruh data seluruh dunia bisa ya.
Iya, science dan lain-lain. Banyak lah. Sebenarnya bisa. Sekarang AI itu bisa menghitung beberapa kenaikan saham dan lain-lain. Anaknya orang bukan Gemini tapi ya. Yang lain ya, ChatGPT itu sekarang 4.0, nanti yang 5.0 itu lebih gila lagi lah. Itu 5.0 ya. Udah gitu aja lah, cukup. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like, share, dan itu akan loncengnya juga. Nah, udah cukup. Udah cukup. Terima kasih dah. Nah, sampai jumpa. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi, bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.